Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu instrumen keuangan yang kelihatannya rumit tapi sebenarnya sangat berguna. Namanya Forward Rate Agreements, atau biar gampang kita sebut aja FRA. Coba dibayangin, Anda ini bendahara perusahaan, ya kan? Dan 3 bulan lagi perusahaan Anda tuh mau pinjam uang dalam jumlah besar. Nah pertanyaannya, gimana caranya malam ini Anda bisa tidur nyenyak? Tanpa kepikiran, waduh gimana kalau nanti suku bunganya tiba-tiba naik? Nah ini dia masalah utama yang dijawab oleh FRA. Intinya soal mengelola resiko suku bunga. Oke, jadi ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari kenapa FRA itu penting, terus kita bedah apa itu sebenarnya FRA, kita pecahin kode namanya yang suka bikin bingung, sampai nanti kita hitung-hitungan langsung gimana cara kerjanya. Siap ya? Yuk kita mulai. Simpelnya gini, dunia keuangan itu kan penuh ketidakpastian. Suku bunga itu bisa naik, bisa turun, gak ada yang tahu pasti. Nah, perusahaan dan investor itu pakai FRA buat melindungi diri dari resiko ini. Entah itu resiko bunga naik buat yang mau pinjam, atau resiko bunga turun buat yang mau kasih pinjaman. Jadi, apa sih FRA itu? Anggap aja ini perjanjian pribadi antara dua pihak. Makanya disebut OTC atau over the counter karena nggak diperdagangkan di bursa umum. Poin paling pentingnya adalah ini diselesaikan secara tunai atau cash settled. Artinya, nggak ada pinjaman beneran yang cair. Yang diperjualbelikan itu cuma selisih suku bunganya aja dihitung dari jumlah pokok yang disepakati. Nah, jumlah ini kita sebut nosional karena uangnya sendiri tuh nggak pernah pindah tangan. Di setiap transaksi FRA, selalu ada dua pemain utama. Yuk, kita kenalan sama mereka dan apa sih mau mereka masing-masing? Oke, di satu sisi kita punya si peminjam. Ini kita sebut posisi long. Mereka setuju buat bayar di suku bunga tetap biar aman. Kenapa? Ya buat jaga-jaga kalau suku bunga pasar nanti naik. Gampangnya, mereka seolah-olah lagi membeli uang untuk masa depan dengan harga yang sudah pasti hari ini. Nah, di sisi lain ada si pemberi pinjaman atau posisi short. Mereka sebaliknya, setuju untuk menerima suku bunga tetap. Tujuannya, biar untungnya kekunci dan aman dari risiko suku bunga turun. Mereka ini ibaratnya lagi menjual uang. Nah, biar lebih jelas, coba kita bandingin sama forward contract biasa. Kalau kontrak forward untuk komoditas, kan ada barang fisiknya yang diserah terimakan, misalnya kopi atau minyak. Kalau FRA, beda banget. Ini murni diselesaikan pakai uang tunai. Tujuannya bukan buat beli aset, tapi murni buat ngatur risiko biaya pinjam-meminjam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang garu-garu kepala, notasinya. Anda mungkin pernah lihat tulisan 1x4 FRA dan bingung, ini maksudnya apa sih? Tenang, ada cara super gampang buat memahaminya. Formatnya itu selalu X kali Y atau dibacanya X by Y. Kita pakai contoh yang paling umum aja ya, yaitu 1x4 FA buat kita bedah bareng-bareng. Ini dia triknya, gampang banget. Tulis aja angkanya, 1 dan 4. Terus tinggal tambahin angka 0 di paling depan. Jadi kita punya urutan 0, 1, 4. Nah, anggap aja ini titik-titik di sebuah garis waktu dalam satuan bulan ya. Garis waktu ini kuncinya. Di waktu 0 itu pas kontraknya dibuat. Angka pertama, yaitu 1, itu nunjukin kapan kontrak FRA ini jatuh tempo. Artinya 1 bulan lagi. Di titik inilah perbandingan suku bunga terjadi dan pembayaran dilakukan. Terus angka kedua, 4, itu nunjukin kapan pinjaman teoretisnya selesai. Jadi lama pinjamannya berapa, ya tinggal dikurangin aja. 4 dikurangi 1, hasilnya 3 bulan, atau 90 hari. Oke, kita udah paham strukturnya. Sekarang, gimana cara penyelesaiannya? Siapa nih yang bakal dapat duit pas kontraknya jatuh tempo? Logikanya sebenarnya lurus banget. Pas kontrak jatuh tempo, kita tinggal bandingin aja suku bunga yang udah disepakati di FRA sama suku bunga acuan di pasar, biasanya pakai LIBOR. Kalau ternyata suku bunga pasar, LIBOR, lebih tinggi, ya jelas si peminjam atau posisi long yang untung. Kenapa? Karena dia berhasil ngunci bunga yang lebih murah. Sebaliknya, kalau suku bunga pasar lebih rendah, ya si pemberi pinjaman atau posisi short yang senyum-senyum. Saya ulang lagi ya, ini penting. Kenapa disebut pinjaman teoretis? Karena ya itu tadi, nggak ada uang pokok yang beneran dipinjamkan. Ini murni instrumen derivatif. Pembayarannya itu cuma kompensasi tunai aja yang dihitung dari selisih suku bunga dikalikan jumlah nosional yang disepakati di awal. Cukup teorinya, sekarang waktunya kita main angka. Cara terbaik buat benar-benar paham itu ya dengan ngitung langsung. Yuk kita lihat satu skenario dan kita kerjain bareng-bareng. Oke, ini dia kasus kita.
Kita punya FR tipe 1x4, pokok nasionalnya $1 juta. Suku bunga yang disepakati atau FR rate-nya itu 5,5%. Nah, pas jatuh tempo, yaitu sebulan dari sekarang, ternyata LIBOR untuk 90 hari itu adanya di 6%. Pertanyaannya, berapa keuntungan buat si peminjam? Daripada pusing ngapalin rumus panjang, kita pecah aja jadi 3 langkah yang logis. Pertama, cari selisih bunganya. Gampang. Kedua, kita ubah selisih persenan tadi jadi nilai dolar. Dan ketiga, ini nih langkah kuncinya. Kita harus diskon atau bawa nilai itu ke nilai sekarang. Coba kita lihat dulu. Di kasus ini, siapa yang untung? Jelas si peminjam, si posisi long. Kenapa? Dia berhasil ngunci bunga di 5,5%. Padahal pasar mintanya 6%. Artinya, dia hemat kan? Nah, dia bakal dapat pembayaran karena penghematan ini. Oke, jadi berapa sih penghematannya? Selisihnya kan 0,5%. Kita kalikan dengan $1 juta, lalu dikalikan lagi untuk periode 90 hari. Hasilnya $1.250. Nah, ini jumlah penghematan kasarnya. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Masih ada satu langkah lagi yang krusial banget. Disinilah keunikan FRA. Angka $1.250 tadi itu kan sebenarnya penghematan di akhir periode pinjaman, alias 90 hari di masa depan. Tapi, penyelesaian FRA akan terjadi sekarang pas jatuh tempo kontraknya. Jadi kita harus tarik nilai masa depan itu ke nilai sekarang. Gimana caranya? Ya kita diskontokan pakai suku bunga pasar yang berlaku, yaitu 6%. Dan inilah dia jawabannya. Setelah kita diskontokan, pembayaran tunai yang diterima oleh si peminjam adalah $1.231,53. Itulah nilai real dari kontrak FRA ini pas jatuh tempo. Jadi poin utamanya apa? Kehebatan FRA itu ada di kemampuannya memisahkan waktu bikin perjanjian dengan periode resikonya itu sendiri. Ini jadi alat yang super fleksibel dan efisien buat siapa aja yang mau mengamankan biaya pinjaman atau imbal hasil di masa depan. Keren kan? Nah, itulah dia Forward Rate Agreements. Semoga setelah ini konsepnya jadi jauh lebih jelas ya. Kalau ada topik-topik keuangan lain yang bikin kalian penasaran, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.